Preservasi naskah. Pengertian umum preservasi naskah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, preservasi berarti pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, atau perlindungan. Preservasi atau pelestarian arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi atau reparasi bagian arsip yang rusak yang disebabkan oleh faktor dari dalam atau intrinsik dari arsip itu sendiri maupun faktor dari luar fisik arsip itu sendiri. Sedangkan naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri, berumur paling rendah 50 tahun, dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa cagar budaya di darat atau di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah pelestarian mengenai naskah-naskah kuno. Cara tersebut salah satunya adalah melalui preservasi. Salah satu cara untuk melakukan preservasi naskah adalah dengan mengalih mediakannya baik menjadi bentuk digital maupun mikrofilm. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Nah, selanjutnya kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu digitalisasi naskah dan juga mikrofilm yang merupakan bagian dari preservasi naskah. Digitalisasi naskah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 5, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian mengenai digitalisasi naskah, yaitu proses pemakaian sistem digital terhadap suatu naskah. Sistem digital tersebut dipergunakan untuk menjadikan naskah dapat terdokumentasikan menjadi suatu produk digital. Dengan dimuatnya naskah ke dalam produk digital, para pembaca naskah lebih mudah mengakses naskah tanpa harus melihat naskah aslinya, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan naskah asli. Baik, selanjutnya ada alur kerja dalam tahap digitalisasi. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan dan menyeleksi bahan perpustakaan. Pada tahap ini, proses inventarisasi dan seleksi bahan perpustakaan yang akan dialih mediakan ke dalam format digital. Lalu yang kedua, survei kondisi fisik bahan perpustakaan. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu proses pengecekan kondisi fisik dan kelengkapan bahan perpustakaan yang akan difoto. Lalu foto survei kondisi atau pemotretan sampel halaman yang akan dialih mediakan. Lalu yang ketiga, pencatatan deskripsi bibliografis. Pada tahap ini akan dilakukan proses pencatatan dan penambahan data bibliografis yang menandakan keberadaan file digital. Lalu yang keempat, pengambilan objek digital. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengambilan objek digital baik dengan cara pemotretan ataupun pemindaian koleksi yang dialih mediakan. Lalu tahap 5, objek tersebut diolah secara digital. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu editing berkas digital, lalu kompilasi berkas digital, dan yang terakhir yaitu konversi file gambar atau image ke dalam format teks karakter. Lalu pada tahap yang keenam, setelah itu dikemas menjadi informasi digital. Lalu pada tahap ini akan dilakukan pengemasan informasi digital untuk publikasi online. Dan yang terakhir, pengemasan informasi digital dalam format offline, yaitu dalam bentuk CD atau DVD. Jika kondisi naskah masih cukup baik, maka mesin pemindai yang digunakan adalah mesin yang lebih sederhana dengan ukuran yang lebih kecil. Akan tetapi, jika kondisi naskah kurang baik, maka akan digunakan mesin pemindai yang lebih canggih dengan ukuran mesin yang lebih besar dan kualitas foto yang lebih memadai. Kemudian pada proses digitalisasi, editing akan dilakukan seminimal mungkin agar keaslian naskah dan teks dapat terjaga.
Hasil naskah yang telah dialih mediakan menjadi bentuk digital oleh Pusat Preservasi Naskah Perpustakaan Nasional dapat diakses juga melalui website Kastara, yakni kastara.perpusnas.go.id. Pengaksesan dapat dilakukan secara publik oleh siapa saja dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Mikrofilm adalah salah satu bentuk alih media bahan perpustakaan yang mengubah bahan tertulis atau tercetak ke dalam ukuran yang sangat kecil. Prosesnya sangat membutuhkan ketelitian dan kesabaran, terlebih jika bahan yang akan dialih mediakan sudah rapuh. Bahan perpustakaan yang dapat dialih media menjadi mikrofilm dapat berupa buku, surat kabar, manuskrip, maupun lontar. Dengan adanya alih media ke dalam bentuk mikrofilm ini, informasi yang terkandung dalam bahan perpustakaan dapat bertahan hingga ratusan tahun. Alur kerja mikrofilm. Langkah pertama yaitu persiapan, melakukan koordinasi dengan bidang terkait, melakukan seleksi koreksi surat kabar yang akan di mikrofilm, melakukan pembuatan data bibliografis. Langkah kedua yaitu pelaksanaan alih media surat kabar ke mikrofilm negatif, melakukan konfigurasi mikrofilm kamera, melakukan pemotretan surat kabar, melakukan konfigurasi mikrofilm prosesor, melakukan pemrosesan mikrofilm. Langkah ketiga yaitu pelaksanaan duplikasi mikrofilm negatif ke mikrofilm positif, melakukan konfigurasi pada mikrofilm duplikator, melakukan duplikasi mikrofilm, melakukan konfigurasi mikrofilm prosesor, melakukan pemrosesan mikrofilm. Langkah keempat yaitu kontrol kualitas, melakukan pengujian tingkat residu mikrofilm yang telah diproses, melakukan pengujian tingkat kepadatan dan kerataan penyinaran mikrofilm yang telah diproses. Langkah kelima yaitu penyimpanan mikrofilm, melakukan pembuatan label atau identitas dari mikrofilm, melakukan penempatan mikrofilm pada sesuai identitasnya. Catatan alih media mikrofilm. Yang pertama, selama proses alih media dan pencucian mikrofilm, keadaan mikrofilm negatif tidak boleh terpapar oleh cahaya. Yang kedua, alih media naskah, surat kabar lama, lontar, dan sebagainya yang akan dicetak dalam mikrofilm menggunakan alat bernama archive writer. Yang ketiga, penggunaan self-threader yang berfungsi sebagai pendahuluan ketika mikrofilm akan dicuci. Tanpa self-threader, mikrofilm tidak dapat dicuci.